Angin siang itu berembus panas, membawa debu jalanan yang menempel pada gamis katun berwarna coklat pudar milik Sari. Wanita itu baru saja melangkah keluar dari pintu kaca sebuah bank swasta ternama di pusat kota. Meski matahari menyengat kulit, ada kelegaan luar biasa yang membuncah di dadanya. Senyum tipis terukir di bibir yang tak terpoles lipstik mahal itu. Di dalam tas selempang lusuh yang talinya mulai berserabut, tersimpan selembar bukti transfer yang nilainya mampu membuat mata orang awam terbelalak. 550 juta rupiah. Nominal fantastis itu baru saja berpindah dari rekening tabungan pribadinya ke rekening pengembang perumahan Green Sapphire, sebuah kawasan elit yang selama ini didemi-demidemkan oleh ibu mertuanya. Bu Ratih, Sari menarik napas panjang, menghirup aroma aspal panas bercampur asap kendaraan. Hatinya ringan, bayangan wajah sumringah Bu Ratih dan kebanggaan di mata Bayu, suaminya, menari-nari di pelupuk mata. Selama 5 tahun pernikahan, Sari selalu dipandang sebelah mata. Dianggap menantu benalu yang hanya bisa berjualan kerupuk di pasar grosir. Dianggap tidak sepadan dengan Bayu yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspor-impor. Meski gaji suaminya itu seringkali habis sebelum tanggal 15. Semoga dengan ini, ibu bisa menerimaku sepenuhnya. Batin Sari penuh harap. Wanita berhijab instan itu berjalan menuju parkiran motor. Honda Bitua keluaran 10 tahun lalu, terparkir terjepit di antara motor-motor matic besar yang mengilap. Sari tidak pernah malu dengan kesederhanaannya. Baginya, uang bukan untuk dipamerkan di badan, melainkan untuk membangun masa depan. Namun, prinsip itu bertolak belakang dengan prinsip keluarga suaminya yang memuja penampilan. Tangan Sari merogoh saku gamis saat ponsel pintarnya bergetar panjang. Sebuah notifikasi pesan masuk dari kontak bernama Mas Bayu suamiku. Jantung Sari berdebar antusias. Pasti Bayu sudah sampai di lokasi perumahan. Hari ini adalah jadwal serah terima kunci. Sari sengaja tidak memberitahu bahwa pelunasan itu berasal dari uang tabungannya. Rencananya, Sari akan menyusul ke sana, menyerahkan bukti lunas, dan memberikan kejutan bahwa rumah itu adalah hadiah darinya. Jari jempolnya mengusap layar, membuka pesan tersebut. Namun, senyum yang tadi merekah seketika luntur. Wajah Sari memucat, seolah darah berhenti mengalir ke kepalanya. Matanya menatap lekat deretan huruf di layar ponsel, membacanya berulang-ulang, berharap otaknya salah menerjemahkan kalimat itu. Dek, kamu nggak usah nyusul ke lokasi rumah baru ya. Ibu bilang dia nggak mau kamu datang. Katanya takut bikin malu di depan keluarga besar karena penampilanmu yang kucel dan kampungan. Nanti kuncinya biar aku saja yang terima sama ibu. Kamu tunggu di rumah kontrakan saja. Masak yang enak buat nanti malam. Dunia di sekitar Sari mendadak senyap. Suara klakson dan herik pikak lalu lintas seolah lenyap ditelan dengung panjang yang menyakitkan di telinganya. Kakinya lemas, nyaris tidak mampu menopang berat tubuh yang tiba-tiba terasa berkali-kali lipat lebih berat. Sari menatap pantulan dirinya di kaca spion motor. Gamis coklat yang mulai berbulu, kerudung instan yang sedikit miring, dan wajah tanpa riasan tebal. Apakah penampilan ini begitu hina? Padahal, di balik penampilan sederhana ini, dialah yang banting tulang mengumpulkan rupiah demi rupiah. Dialah yang menahan diri tidak membeli baju baru selama 2 tahun agar tabungan rumah itu cukup. Bayu tahu persis Sari sedang menabung. Tapi Bayu tidak pernah tahu seberapa banyak uang yang istrinya miliki. Laki-laki itu hanya tahu Sari menyisihkan uang receh hasil jualan kerupuk. Air mata bening menetes, jatuh tepat di atas layar ponsel yang masih menyala. Rasa sakit itu bukan karena uang yang melayang, melainkan karena harga dirinya yang Danyo kinjek oleh orang yang paling dia perjuangkan. Memalukan, desis Sari lirih. Suaranya bergetar menahan amarah
yang mulai merambat naik dari ulu hati. Jadi, kehadirannya dianggap aib, keberadaannya dianggap noda di tengah kemewahan semu yang justru dibiayai oleh keringatnya sendiri. Sari menyeka air matanya kasar. Kesedihan itu perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Tatapan matanya yang tadi sendu kini berubah tajam setajam belati. Wanita itu mengetik balasan dengan jari yang gemetar, bukan karena sedih, tapi karena murka yang tertahan. Baiklah Mas, hanya 2 kata. Singkat, padat, tanpa protes, tanpa pertanyaan. Tombol kirim ditekan. Sari memasukkan kembali ponselnya ke saku. Dia tidak langsung menyalakan mesin motor. Sari terdiam sejenak di atas jok motor tua itu, membiarkan terik matahari membakar kulitnya, seolah rasa panas itu membakar habis itu sisi sisa kesabarannya yang selama ini terlalu luas. "Kamu tidak ingin aku datang, Mas?" bisik Sari pada angin. "Baik, aku tidak akan datang, dan apa yang kubawa juga tidak akan pernah sampai ke tanganmu." Sari kembali merogoh tasnya, mengambil bukti transfer yang tadi dia simpan dengan penuh kasih sayang. Kertas truk itu diremas kuat hingga lecek. 1 jam lagi acara serah terima kunci akan dimulai. Masih ada waktu. Cukup waktu untuk mengubah takdir hari ini dari sebuah pesta perayaan menjadi hari penghakiman. Jarum jam di tangan kiri Sari menunjukkan pukul 1 siang. Matahari tepat berada di atas kepala, menciptakan beang-beang pendek yang hitam pekat. Wanita itu tidak pulang ke rumah kontrakannya untuk memasak seperti perintah sang suami. Sebaliknya, Sari memacu motor tuanya menuju sebuah kafe kecil yang sepi, tidak jauh dari kantor pemasaran properti tersebut. Dia memesan segelas es teh tawar, duduk di pojok ruangan yang paling redup, dan kembali mengeluarkan ponselnya. Kali ini, bukan nomor Bayu yang dituju. Jari jempolnya menggulir daftar kontak hingga berhenti di sebuah nama yang tersimpan dengan inisial panjang. Hari Green Sapphire. Nama itu adalah Pak Haryo, pemilik langsung dari perusahaan pengembang perumahan elit tersebut. Sebuah kontak yang tidak mungkin dimiliki oleh sekadar penjual kerupuk biasa, kecuali penjual kerupuk itu memiliki jaringan bisnis yang jauh lebih raksasa dari yang terlihat. Sari menekan tombol panggil. Terdengar nada sambung 2 kali sebelum suara bariton yang ramah dan penuh hormat menyapa dari seberang sana. "Selamat siang, Bu Sari. Ada yang bisa saya bantu?" Jarang sekali ibu menelepon langsung. "Apakah ada kendala dengan pengiriman logistik ke pabrik ibu?" Sari menarik napas, menetralkan getaran suaranya agar terdengar tegas dan dingin. "Selamat siang, Pak Haryo. Ini bukan soal pabrik, ini soal unit 5 bit di Cluster Diamond yang baru saja dilunasi 1 jam lalu." Hening sejenak di ujung telepon. Sepertinya Pak Haryo sedang memeriksa data. "Ah, benar, unit atas nama Bapak Bayu Prakoso. Suami ibu, bukan? Tim admin saya baru saja melaporkan dananya sudah masuk lunas." "Selamat ya Bu, itu unit terbaik kami." "Pak Haryo," potong Sari cepat. Nadanya datar namun menusuk. "Saya ingin membatalkan serah terima kunci hari ini." "Maksud ibu, ditunda harinya?" "Bukan, ditunda. Dibatalkan," tegas Sari. "Dana itu bersumber dari rekening pribadi saya. Saya memiliki hak penuh atas transaksi tersebut. Ubah kepemilikan unit 5 bit kembali menjadi atas nama saya pribadi, Sari Wulandari. Bekukan segala akses untuk Bapak Bayu Prakoso dan keluarganya." Pak Haryo terdengar bingung dan gagap. "Tetapi Bu, tim marketing kami sudah di lokasi. Katanya, Pak Bayu dan keluarga besarnya sudah menggelar tikar di sana menunggu kunci." Senyum getir terukir di bibir Sari. Dia bisa membayangkan wajah sombong Bu Ratih yang sedang memamerkan rumah itu kepada kerabat-kerabatnya, seolah-olah rumah itu dibeli dengan uang anaknya yang hebat. "Itu bukan urusan saya, Pak Haryo," jawab Sari dingin. "Dengar baik-baik, suami saya baru saja melarang saya datang.
karena dia malu memiliki istri seperti saya. Jika saya tidak berhak menginjakan kaki di sana, maka uang saya juga tidak berhak dinikmati oleh mereka. Suara di seberang sana terdiam lama. Pak Haryo adalah pebisnis ulung. Dia segera memahami situasi tanpa perlu banyak penjelasan drama rumah tangga. Dia tahu siapa Sari sebenarnya bukan sekadar istri pegawai rendahan, melainkan salah satu supplier bahan baku terbesar di provinsi ini yang selama ini bergerak di bawah radar. Kehilangan koneksi dengan Sari jauh lebih menakutkan daripada mengecewakan seorang pelanggan bernama Bayu. Saya mengerti, Bu Sari. Suara Pak Haryo berubah serius. Saya akan hubungi staf saya di lapangan sekarang juga. Kunci tidak akan diserahkan. Sertifikat sementara atas nama Pak Bayu akan kami tarik dan kami nyatakan tidak valid karena adanya sengketa pembayaran. Bagus, pastikan mereka paham bahwa rumah itu bukan milik mereka. Pungkas Sari. Baik, Bu, laksanakan. Sambungan telepon terputus. Sari meletakkan ponselnya di atas meja kayu. Hatinya bergemuruh kencang, campuran antara kepuasan dan rasa sakit yang mendalam. Menghukum Bayu dan ibunya bukanlah hal yang dia inginkan saat bangun tidur pagi tadi. Namun, harga diri bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Sementara itu, 5 kilometer dari tempat Sari duduk, di beranda sebuah rumah mewah bergaya minimalis modern, tawa Bu Ratih terdengar membahana. Wanita paruh baya itu mengenakan kebaya brokat merah menyala dengan perhiasan emas yang bergelantungan di leher dan pergelangan tangannya. Iya Jeng, ini rumah hadiah dari Bayu. Anakku itu memang berbakti sekali, seru Bu Ratih pada sepupunya yang menatap kagum bangunan 2 lantai tersebut. Harganya, jangan tanya, 1,5 miliar lebih. Bayu itu memang kerjanya hebat, beda sama istrinya yang cuma bisa bikin bau kerupuk di rumah. Bayu berdiri di samping ibunya, membusungkan dada dengan bangga. Dia mengenakan kemeja batik sutra yang baru dibelinya kemarin secara kredit. Ibu bisa saja. Ini semua berkat doa ibu juga, ujarnya merendah. Namun matanya memancarkan kesombongan. Mana orang marketingnya, Bay? Kok lama sekali? Tanya salah satu paman Bayu. Kita sudah lapar nih, mau tumpengan di dalam. Sebentar lagi, Paman. Mungkin macet. Biasalah, mereka pasti menyiapkan seremonial khusus buat pembeli VIP seperti kita. Jawab Bayu santai. Dia melirik jam tangannya, lalu mengecek ponsel. Pesan dari Sari. Baiklah, Mas. Bayu menyeringai kecil. Baguslah, dia tahu diri. Gumamnya pelan. Kalau Sari datang dengan baju gembelnya itu, bisa jatuh harga diriku di depan Paman Broto yang kaya raya ini. Sebuah mobil bertuliskan Green Sapphire Property perlahan memasuki pekarangan. Bayu segera merapikan kerah bajunya. Bu Ratih berdiri tegak, memasang senyum paling lebar. Nah, itu dia kuncinya datang. Seru Bu Ratih girang. 2 orang berseragam rapi turun dari mobil. Namun, tidak ada pita. Tidak ada kunci jumbo simbolis. Dan tidak ada senyum ramah di wajah mereka. Wajah petugas marketing itu terlihat tegang dan kaku. Membawa sebuah map berwarna merah, bukan map biru tanda serah terima. Bayu melangkah maju dengan percaya diri, mengulurkan tangan. Selamat siang. Mana kuncinya? Kami sudah tidak sabar. Petugas marketing itu tidak menyambut uluran tangan Bayu. Dia menatap Bayu, lalu beralih menatap Bu Ratih dan kerabat yang sudah siap berpesta. Mohon maaf, Pak Bayu, ucap petugas itu dengan suara lantang yang terdengar jelas oleh semua tamu. Sesuai instruksi mendadak dari pemilik pusat, serah terima unit ini dibatalkan. Senyum di wajah Bu Ratih membeku seketika. Tangan Bayu masih menggantung di udara. Suasana pesta yang riuh mendadak senyap, menyisakan suara angin yang terasa mencekam. Sari, yang duduk jauh di kedai kopi, menyesap es tehnya yang mulai mencair. Babak pertama
Pembalasan baru saja dimulai. Keheningan yang mencekam menyelimuti pekarangan rumah mewah di blok 5 bit itu. Angin yang semula terasa sejuk karena pepohonan rindang di kawasan elit, kini terasa kering dan menusuk. Perkataan staf marketing itu menggantung di udara, bagaikan petir di siang bolong yang menyambar tepat di ulu hati Bayu dan ibunya. Dibatalkan. Bayu mengulangi kata itu dengan suara tercekat. Wajahnya yang tadi berseri, penuh kebanggaan, kini memerah padam, menahan amarah dan rasa malu yang bercampur aduk. Anda jangan bercanda. Lihat semua tamu ini, kami sudah menggelar tikar. Makanan sudah siap. Bagaimana mungkin dibatalkan begitu saja? Laki-laki itu maju selangkah, mencoba mengintimidasi petugas berseragam biru langit di depannya. Namun, staf bernama Rian itu tidak bergeming. Dia justru membuka map merah yang dibawanya dengan tenang, mengeluarkan selembar dokumen berkop resmi perusahaan. Kami tidak bercanda, Pak Bayu. Ini prosedur resmi, ujar Rian tegas. Suaranya cukup keras, hingga terdengar oleh Paman Broto dan kerabat lain yang mulai berbisik-bisik gelisah. 1 jam yang lalu, pemilik dana yang melunasi rumah ini mengajukan pembatalan serah terima dan pembekuan aset. Bu Ratih, yang sejak tadi mematung dengan mulut setengah terbuka, akhirnya meledak. Wanita paruh baya itu menerobos maju, gemerincing gelang emasnya beradu bising. Pemilik dana apa? Anak saya yang bayar. Bayu yang kerja banting tulang, teriak Bu Ratih, histeris. Telunjuknya menuding-nuding wajah Ryan. Jangan main-main ya. Saya lapor polisi kamu. Ini rumah hadiah anak saya, buat saya. Rian menghela napas panjang, menatap iba sekaligus sinis pada drama di hadapannya. Maaf Bu, data perbankan kami tidak bisa bohong. Dana pelunasan sebesar 550 juta rupiah masuk dari rekening atas nama Ibu Sari Wulandari, bukan Bapak Bayu Prakoso. Nama itu disebut dengan lantang. Sari Wulandari. Suasana mendadak riuh. Bisik-bisik tetangga dan kerabat berubah menjadi dengungan lebah yang bising. Sari, istri Bayu yang jualan kerupuk itu, celetuk Tante Marni, sepupu jauh Bu Ratih, dengan nada tak percaya. Loh, katanya Bayu yang beli, kok malah istrinya? Timpal yang lain. Wajah Bayu seketika pucat pasi, seolah darah disedot habis dari tubuhnya. Dia tahu Sari menabung, tapi dia tidak pernah menyangka istrinya memiliki uang sebanyak itu, apalagi sanggup melunasi rumah elit ini dalam sekali transaksi. Harga dirinya sebagai laki-laki, sebagai suami yang selama ini merasa paling hebat, seketika runtuh berantakan. Itu pasti uang suami saya yang dipegang dia, sergah Bu Ratih, masih mencoba menyelamatkan wajah putranya. Dasar menantu kurang ajar, pasti dia mau menguasai harta anak saya. Mohon maaf Bu, potong Rian cepat. Kali ini nadanya lebih dingin. Bu Sari Wulandari secara spesifik menelepon Pak Haryo, pemilik perusahaan ini. Beliau membatalkan izin bagi siapapun untuk memasuki properti ini, terutama Bapak Bayu dan keluarganya. Status rumah ini sekarang adalah dibekukan pemilik asli. Jadi, silakan tinggalkan tempat ini sekarang juga. Kata-kata tinggalkan tempat ini menampar kesadaran mereka lebih keras daripada tamparan fisik. Paman Broto, orang terkaya di keluarga besar mereka, yang sedari tadi diam mengamati, akhirnya berdiri. Laki-laki tua itu menepuk-nepuk debu di celananya dengan wajah masam. Jadi, kita diundang ke sini untuk makan di teras rumah orang lain, Bayu? Sindir Paman Broto tajam. Tatapannya merendahkan, membuat nyali Bayu menciut hingga titik nadir. Kukira kau sudah sukses besar, sampai bisa beli rumah di Green Sapphire. Ternyata cuma numpang nama istri, itu pun diusir. Bukan begitu Paman, ini salah paham. Sari itu cuma... Bayu tergagap. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Sudahlah, ayo pulang, ajak Paman Broto pada istrinya.
tanpa menoleh lagi pada Bayu. Malu-maluin saja, sudah panas, lapar, diusir satpam pula. Satu persatu tamu undangan mulai bubar. Mereka menggulung kembali tikar dengan kasar, menenteng tas masing-masing, dan berjalan menuju kendaraan dengan wajah kesal. Tidak ada satupun yang berpamitan pada Bu Ratih. Mereka pergi dengan membawa cerita baru yang akan menjadi bahan gosip paling panas di grup WhatsApp keluarga. Bayu, yang sok kaya, ternyata diusir dari rumah yang dibeli istrinya sendiri. Dua orang satpam komplek yang bertubuh kekar mendekat. Berdiri, bersedekap di gerbang rumah. Gestur mereka jelas. Mengusir. Bu Ratih terduduk lemas di lantai teras yang belum sempat dia nikmati. Tumpeng nasi kuning yang sudah dia hias cantik masih utuh di tengah. Kini dikerubungi lalat. Impiannya untuk pamer, rencananya untuk membuat iri semua tetangga, hancur lebur dalam sekejap mata. "Ibu, ayo kita pergi," ajak Bayu parau. Dia menarik lengan ibunya kasar. Rasa malu membakar wajahnya hingga ke telinga. "Tapi, rumahku, Be," racau Bu Ratih. "Ini bukan rumah kita, Bu. Ayo," bentak Bayu, menumpahkan kekesalannya. Mereka berdua berjalan tertatih menuju mobil sewaan karena mobil Bayu sedang di bengkel meninggalkan tumpeng dan sisa makanan berserakan di teras rumah mewah itu. Di belakang mereka, Rian menutup gerbang besi tinggi itu dan menggemboknya dengan rantai besar. Bunyi besi beradu klang menjadi penutup pesta yang paling menyedihkan dalam hidup Bayu. Perjalanan pulang terasa 10 kali lebih lama dari biasanya. Di dalam mobil sewaan yang berbau pewangi jeruk menyengat, atmosfer terasa begitu panas dan menyesakkan. Bu Ratih tidak henti-henti Nia menangis dan memaki, suaranya parau memenuhi kabin sempit itu. "Dasar perempuan ular, menantu tidak tahu diuntung," umpat wanita tua itu sambil memukuli dashboard mobil. "Berani-beraninya dia mempermalukan kita di depan Mas Broto, di depan semua orang. Awas saja kalau ketemu." Ibu jambak mulutnya. Bayu diam, 1000 bahasa. Tangannya mencengkeram setir, hingga buku-buku Nia memutih. Matanya menatap tajam ke jalanan. Namun pikirannya melayang pada sosok Sari, istrinya yang pendiam, yang selalu menunduk saat dimarahi, yang selalu mencium tangannya meski dia baru saja membentak. Bagaimana mungkin wanita sesederhana itu bisa melakukan manuver sekejam ini? Dan yang lebih mengganggu pikiran Bayu adalah fakta tentang uang itu. 550 juta. Dari mana Sari mendapatkannya? Apakah selama ini hasil jualan kerupuk di pasar grosir itu begitu besar? Bayu merasa tertipu. Dia merasa dikhianati karena Sari menyembunyikan harta karun tepat di bawah hidungnya. "Nanti sampai rumah, kamu harus hajar dia, Bay. Kompor Bu Ratih lagi, ambil kuncinya." Paksa dia telepon developer itu lagi. Enak saja dia blokir-blokir. "Uang istri itu, uang suami juga. Kamu berhak atas rumah itu." "Iya, Bu. Diam dulu. Kepalaku mau pecah," sentak Bayu akhirnya. Mobil berbelok memasuki gang sempit, menuju rumah kontrakan mereka. Kontras sekali pemandangan ini dengan klaster Green Sapphire yang asri dan rapi. Di sini, selokan terbuka mengeluarkan bau tak sedap anak-anak berlarian di jalan sempit tanpa alas kaki, dan rumah-rumah berdempetan tanpa jarak. Bayu memarkir mobil di depan pagar besi karatan, rumah kontrakan tipe 36 yang mereka tempati 5 tahun terakhir. Dia melompat turun dengan langkah lebar, didorong oleh amarah yang sudah diubun-ubun. "Sari, keluar kamu!" teriak Bayu begitu membuka pintu depan. Dia berharap menemukan Sari sedang menangis di pojok kamar atau sedang memasak di dapur dengan wajah takut. Dia sudah menyiapkan 1000 kata makian untuk menumpahkan rasa malunya. Namun, pemandangan yang menyambutnya justru membuat langkah Bayu terhenti mendadak. Rumah itu berantakan, bukan berantakan kotor, tapi berantakan karena kardis-kardis besar
yang tersusun rapi di ruang tamu. Foto pernikahan mereka yang biasanya tergantung di dinding ruang tengah sudah tidak ada, menyisakan paku sepi dan bekas persegi empat yang lebih terang dari cat sekitarnya. Di tengah ruangan, Sari duduk di sofa tua. Dia tidak memakai daster kumal seperti biasanya. Wanita itu mengenakan setelan celana bahan hitam dan kemeja biru tua yang terlihat sangat rapi dan berkelas baju yang belum pernah Bayu lihat sebelumnya. Sebuah koper besar berwarna silver berdiri gagah di sampingnya. Sari menatap kedatangan suami dan ibu mertuanya dengan tatapan sedingin es kutub. Tidak ada ketakutan, tidak ada air mata. Berani-beraninya kamu, Sari. Bu Ratih langsung merangsek masuk, menuding wajah menantunya. Kamu sengaja ya bikin ibu malu? Kamu sengaja pamer uang harammu itu ke orang-orang. Sari tidak beranjak dari duduknya. Dia hanya memiringkan kepala sedikit, menatap ibu mertuanya dengan tatapan merendahkan tatapan yang selama ini selalu diberikan Bu Ratih padanya, kini dikembalikan berkali-kali lipat. Uang haram? Tanya Sari tenang. Namun suaranya tajam mengiris. Itu uang hasil keringatku, Bu. Uang yang kukumpulkan sambil menahan lapar. Sementara ibu dan Mas Bayu makan enak di restoran setiap akhir pekan. Uang yang rencananya kuberikan tulus untuk membahagiakan ibu. Bohong, potong Bayu. Kasar. Dia mendekat, mencoba mengintimidasi. Kalau niatmu tulus, kenapa dibatalkan? Kenapa kau biarkan kami diusir seperti anjing di sana? Sari berdiri perlahan. Meski tubuhnya lebih kecil dari Bayu, auranya saat itu terasa jauh lebih besar dan menekan. Dia mengambil ponselnya, membuka pesan yang dikirim Bayu tadi siang, lalu menyodorkannya tepat ke depan wajah suaminya. Baca lagi, Mas, desis Sari. Bayu menepis tangan Sari. Aku tahu isinya, itu cuma pesan, supaya kamu tidak capek. Jangan munafik. Potong Sari cepat. Kamu bilang aku memalukan. Kamu bilang ibu tidak mau aku datang karena penampilanku kampungan. Mas, kalau kehadiranku saja dianggap aib, untuk apa uangku kalian nikmati? Kalian menginginkan hasil jerih payahku, tapi membuang orangnya seperti sampah. Kamu itu istri, wajar kalau berbakti. Bu Ratih masih mencoba membela diri, meski suaranya mulai bergetar melihat perubahan sikap Sari. Sari tertawa kecil, tawa yang terdengar miris. Istri, selama 5 tahun, aku diperlakukan seperti pembantu, bukan istri. Aku diam bukan karena bodoh, Mas. Aku diam karena aku menunggu. Menunggu, barangkali ada sedikit saja rasa terima kasih di hati kalian. Tapi, pesan tadi siang menyadarkanku, kalian tidak butuh aku. Kalian cuma butuh pelayan gratis dan penyokong gaya hidup. Sari menarik pegangan kopernya. Rumah di Green Sapphire itu milikku, atas namaku, dan tidak akan pernah menjadi milik kalian. Uang kontrakan ini juga sudah habis masa berlakunya besok. Aku sudah bilang ke pemilik kontrakan, kalau aku pindah, jadi terserah kalian mau tinggal di mana mulai besok. Mau kemana kamu? Bayu panik, bukan karena cinta, tapi karena dia sadar, tanpa Sari, siapa yang akan mengurus rumah? Siapa yang akan meminjamkan uang saat gajinya habis di tengah bulan? Dan yang paling parah, uang 550 juta itu akan pergi bersama Sari. Bukan urusanmu lagi, jawab Sari dingin. Dia melangkah menuju pintu keluar, menyeret kopernya. Surat gugatan cerai akan dikirim pengacaraku lusa ke kantor kamu. Selamat menikmati hidup yang berkelas tanpa istri kampungan ini. Mas Sari, berhenti. Kalarang. Kamu keluar dari rumah ini? Bayu mencoba meraih lengan Sari. Namun, sebelum tangan Bayu menyentuh kulit istrinya, 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan safari hitam muncul di ambang pintu yang terbuka. Mereka adalah pengawal pribadi aset lain yang tidak pernah diketahui Bayu. Salah satu dari mereka menahan dada Bayu dengan mudah, mendorongnya mundur hingga terhuyung ke sofa. Jangan sentuh Ibu Sari, ucap pengawal itu datar,
tapi mematikan. Sari tidak menoleh lagi. Dia melangkah keluar dari rumah sempit yang pengap itu, menuju sebuah mobil sedan hitam mengkilap yang sudah menunggu di ujung gang. Dia meninggalkan Bayu yang terduduk lemas di lantai, dan Bu Ratih yang mulai merongrong, menyesali rumah mewah yang melayang, bukan menyesali menantu yang hilang. Langit sore mulai gelap, menandakan berakhirnya satu babak kehidupan Sari yang kelam, dan dimulainya babak baru, di mana dia memegang kendali penuh. Malam itu, rumah kontrakan di gang sempit tersebut terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah dinding-dindingnya ikut membeku, menyaksikan drama yang baru saja terjadi. Bayu masih terpaku di lantai ruang tamu, menatap nanar jejak roda koper Sari yang tercetak tipis di ubin keramik putih yang mulai retak. Suara mesin mobil sedan mewah yang membawa istrinya pergi sudah lama menghilang, namun dengungnya masih terngiang, menciptakan lubang besar di dada laki-laki itu. Bukan lubang karena kehilangan cinta, melainkan lubang ketakutan akan masa depan. "Kejar dia, Bayu, kamu ini laki-laki macam apa?" Jeritan histeris Bu Ratih memecah keheningan. Wanita parubaya itu melempar bantal sofa ke arah putranya. Wajahnya merah padam, campuran antara murka dan panik. Uang 500 juta itu ada di tangan dia. Rumah mewah itu atas nama dia. Kalau dia pergi, kita dapat apa? Hah? Bayu mengusap wajahnya kasar. Kepalanya berdenyut nyeri. Dia bangkit perlahan. Kakinya terasa berat, seperti dipasung besi. "Ibu diam dulu. Aku sedang berpikir." Bentaknya membuat Bu Ratih terlonjak kaget. Seumur hidup, baru kali ini anak kesayangannya itu berani meninggikan suara. Tangan Bayu gemetar saat meraih ponsel di saku celana. Dia mencoba menghubungi nomor Sari, Tuut. Panggilan langsung dialihkan. Dia mencoba mengirim pesan WhatsApp. Centang 1, diblokir. Desis Bayu, membanting ponselnya ke sofa. Semuanya diblokir: Facebook, Instagram, WhatsApp. Dia benar-benar menutup akses. "Dasar perempuan licik," umpat Bu Ratih, mondar-mandir di ruang tamu yang kini terasa sempit dan menyesakan. Pasti dia sudah merencanakan ini lama. Pura-pura miskin, pura-pura bodoh, ternyata ular berbisa. "Kita lapor polisi saja, Bay." "Tuduh dia mencuri uangmu." "Mencuri bagaimana, Bu?" Bayu tertawa sumbang. Terdengar putus asa. "Rekening itu atas nama dia. Transaksi atas nama dia. Polisi justru akan menertawakan kita. Yang ada, aku yang malu karena ketahuan selama ini numpang hidup." Malam itu berlalu dengan siksaan batin yang panjang. Tidak ada makan malam tersaji di meja. Biasanya, sepulang kerja atau bepergian, aroma masakan Sari selalu menyambut mereka. Sayur asam hangat, ikan asin goreng, atau sekadar sambal terasi yang menggugah selera. Kini, dapur itu gelap dan dingin. Panci-panci tertata rapi, seolah mengejek ketidakmampuan mereka untuk menyalakan kompor sendiri. Perut Bu Ratih berbunyi, namun gengsinya terlalu tinggi untuk memasak mie instan. Akhirnya, mereka berdua tidur dengan perut lapar dan hati yang panas. Keesokan paginya, mimpi buruk yang sebenarnya baru dimulai. Matahari belum tinggi ketika pintu pagar digedor kasar. Bayu yang baru saja terlelap karena insomnia semalaman, terbangun dengan kepala pening. Dia menyeret langkah membukakan pintu. Seorang pria gemuk, dengan kaos oblong dan sarung, melingkar di leher, berdiri di sana. Pak RT, yang juga pemilik kontrakan tersebut. Wajahnya tidak ramah. Mas Bayu, sudah bangun rupanya," sapa Pak RT tanpa basa-basi. Matanya menyapu ruang tamu yang berantakan dengan kardis-kardis sisa barang Sari. "Istrimu, Mbak Sari, kemarin sore menelepon saya. Katanya dia sudah pindah dan tidak akan memperpanjang kontrak rumah ini lagi." Jantung Bayu seakan berhenti berdetak. "Tetapi Pak, saya masih di sini. Ibu saya juga." "Ya itu urusan sampeyan," sahut Pak RT ketus. Mbak Sari bilang,
Selama ini yang bayar kontrakan setiap tahun itu uang dia. Sekarang dia stop bayar. Kontraknya habis hari ini jam 12 siang. Sudah ada penyewa baru yang mau masuk nanti sore. Hari ini, pekik Bu Ratih yang muncul dari kamar dengan rambut acak-acakan. Pak RT gila ya. Kami mau tinggal di mana? Mendadak begini. Kami ini orang terpandang. Jangan perlakukan sembarangan. Pak RT mendengus sinis. Reputasi Bu Ratih yang suka pamer tapi sering nunggak iuran sampah sudah jadi rahasia umum di kampung itu. Bu Ratih, kalau merasa orang terpandang, ya beli rumah sendiri atau sewa hotel. Jangan numpang di kontrakan yang dibayari menantu. Pokoknya saya tidak mau tahu. Jam 12 rumah harus kosong. Kuncinya titip di warung depan. Tanpa menunggu jawaban, pemilik kontrakan itu berbalik pergi, meninggalkan anak dan ibu itu dalam kepanikan luar biasa. 2 jam berikutnya adalah neraka duniawi bagi Bayu. Dia harus mengepak barang-barang mereka, baju-baju, Bu Ratih yang terlalu banyak, koleksi sepatu Bayu, dan perabot elektronik ke dalam kardus bekas mie instan yang dia minta dari warung sebelah. Tidak ada tangan cekatan Sari yang biasanya membereskan segalanya dalam sekejap. Ini taruh di mana, Bay? Lemari jati ini gimana? Bu Ratih merengek, menunjuk lemari pakaian besar yang mustahil mereka angkat berdua. Tinggal saja, Bu. Kita nggak punya truk buat angkut, seru Bayu frustrasi. Keringat membanjiri tubuhnya. Kemeja kerja yang harusnya dia pakai ke kantor hari ini sudah kusut tak berbentuk. Dia membolos kerja demi drama pengusiran ini. Tepat pukul 12 siang, mereka berdiri di pinggir jalan dengan tumpukan kardus dan tas plastik besar. Seperti pengungsi, korban, bencana. Tetangga-tetangga yang lewat menatap dengan pandangan mencemooh. Gosip tentang kegagalan pesta di Green Sapphire kemarin rupanya sudah menyebar secepat kilat. Itu Bu Ratih yang katanya mau pindah ke rumah mewah, kok malah luntang-lenting di pinggir jalan? Bisik seorang ibu-ibu, tetangga cukup keras. Wajah Bu Ratih merah padam menahan malu. Dia menutupi wajahnya dengan kipas tangan, mencoba menyembunyikan jatuhnya harga diri yang selama ini dia junjung setinggi langit. Bayu hanya bisa menunduk, memesan taksi online untuk membawa mereka ke Satu Satania, tempat yang bisa dia jangkau dengan sisa gajinya. Sebuah kamar kos petak di pinggiran kota yang jauh lebih kumuh. 1 bulan telah berlalu sejak peristiwa diusirnya mereka dari kontrakan lama. Waktu berjalan lambat dan menyakitkan bagi Bayu. Hidupnya berubah 180 derajat. Seolah roda nasib berputar terlalu cepat hingga membuatnya mual. Kini, mereka tinggal di sebuah petak kontrakan sempit berukuran 3 kali 4 meter di daerah padat penduduk yang kumuh. Atap sengnya bocor jika hujan deras turun, dan dindingnya begitu tipis hingga suara pertengkaran tetangga sebelah terdengar jelas setiap malam. Tidak ada lagi ruang tamu, tidak ada lagi dapur yang layak. Kompor gas 1 tungku tergeletak di lantai pojok, bersebelahan dengan tumpukan baju kotor yang menggunung. Gaji Bayu sebagai staf admin yang dulu terasa cukup karena ditopang oleh uang receh Sari, kini terasa sangat mencekik. "Bey, makan apa kita malam ini? Ibu bosan makan telur ceplok terus. Kolesterol ibu naik," keluhan Bu Ratih menyambut kepulangan Bayu laki-laki itu. Baru saja melangkah masuk. Tubuhnya letih setelah seharian dimarahi atasan karena kinerjanya yang merosot. Dia melemparkan tas kerjanya ke atas kasur busa tipis yang digelar di lantai. "Bersyukur masih bisa makan, Bu," jawab Bayu datar. Dia tidak lagi memiliki tenaga untuk meladeni rengekan ibunya. "Gajiku sudah habis buat bayar hutang catering pesta syukuran yang gagal kemarin." Pihak catering menolak mengembalikan uang muka, malah minta pelunasan bahan baku. "Itu salah istrimu. Harusnya kamu cari dia, tuntut dia." Bu Ratih masih saja menyalahkan hantu masa lalu. Wanita yang dulu selalu tampil necis dengan kebaya dan emas, kini hanya mengenakan daster lusuh. Emas-emasnya satu persatu
telah dijual ke toko perhiasan demi menyambung hidup. Bayu menatap ibunya dengan tatapan kosong. Dulu, dia mengira Sari adalah beban. Dia malu membawa Sari ke kondangan karena penampilannya yang sederhana. Sekarang, Bayu baru menyadari betapa bodohnya dia. Sari bukan beban. Sari adalah tiang penyangga yang kokoh. Tanpa Sari, atap rumah tangganya runtuh menimpa kepala. Tidak ada lagi baju yang tersetrika rapi setiap pagi. Tidak ada lagi bekal makan siang yang lezat dan hemat. Bayu harus bangun subuh untuk mencuci kemejanya sendiri. Seringkali masih lembab saat dipakai bekerja, menimbulkan bau apek yang membuatnya dijauhi rekan kantor. Di kantor pun, Bayu menjadi bahan gunjingan. Berita tentang dirinya yang diusir dari Green Sapphire, entah bagaimana, bocor ke telinga rekan-rekannya. Tatapan hormat yang dulu dia dapatkan karena sering traktir teman menggunakan uang jatah belanja Sari, kini berubah menjadi tatapan kasihan, bahkan jijik. "Bey, dengar-dengar Sari pulang kampung ya?" tanya Anto, teman semeja Bayu, saat jam istirahat. Anto menyuap nasi ramas dengan santai, sementara Bayu hanya memegang gelas air mineral demi menghemat pengeluaran. "Ya, begitulah," jawab Bayu singkat. Dia berbohong. Dia tidak tahu di mana Sari. "Sayang banget bro, padahal Sari itu baik loh. Rajin. Dulu waktu gathering kantor, dia yang paling sibuk bantuin masak-masak buat kita." "Lu sih, kurang bersyukur," celetuk Anto tanpa dosa, namun kata-katanya menohok tepat di jantung Bayu. Sepulang kerja, Bayu seringkali sengaja memutar jalan, melewati perumahan Green Sapphire. Dia akan memarkir motornya di seberang gerbang megah itu, menatap ke arah klaster diamond di kejauhan. Lampu-lampu jalan di sana temaram dan elegan. Satpam berjaga dengan gagah. Di sanalah seharusnya dia tinggal sekarang. Menikmati kopi di teras, dilayani istri yang berbakti. "Kenapa jadi begini?" gumam Bayu, memukul stang motornya. Penyesalan itu datang terlambat, menggerogoti jiwanya perlahan-lahan. Sementara itu, misteri keberadaan Sari semakin pekat. Tidak ada tetangga kampung yang melihatnya pulang ke desa. Tidak ada jejak digital. Sari seolah lenyap di telan bumi, meninggalkan Bayu dan Bu Ratih membusuk dalam kemiskinan dan rasa malu yang mereka ciptakan sendiri. Namun, sore itu, sebuah kabar mengejutkan datang. Saat Bayu sedang menambal ban motornya yang bocor di pinggir jalan, sebuah mobil Alphard hitam melintas pelan. Kaca jendela belakang mobil itu sedikit terbuka. Bayu menyipitkan mata, merasa familiar dengan siluet wanita yang duduk di dalamnya. Wanita itu mengenakan kacamata hitam lebar dan blazer abu-abu, sedang berbicara serius di telepon. Wajah itu, dagu itu. "Sari," bisik Bayu, tak percaya. Dia hendak berlari mengejar, tapi mobil itu melaju cepat, menyatu dengan arus lalu lintas kota yang padat, meninggalkan Bayu yang terpaku dengan tangan hitam penuh oli. Jantungnya berpacu kencang. Jika itu benar Sari, penampilannya jauh berbeda dari Sari si penjual kerupuk. Wanita di dalam mobil itu tampak seperti seorang ratu. Dan pertemuan tak sengaja itu menjadi pertanda bahwa badai yang lebih besar akan segera menghantam hidup Bayu. Istrinya tidak sekadar pergi. Dia sedang menyusun sebuah permainan baru, di mana Bayu hanyalah pion kecil yang siap ditendang dari papan catur. Suasana di kantor PT Global Logistik pagi itu tidak seperti biasanya. Ketegangan menggantung tebal di udara, lebih pekat daripada kabut asap kota. Sejak pukul 7 pagi, seluruh karyawan, mulai dari staf kebersihan hingga manajer divisi, sibuk berlarian ke sana kemari. Lantai marmer dipoles ulang hingga berkilau. Kaca-kaca jendela dibersihkan dari debu, dan pot-pot bunga layu diganti dengan yang segar. Perusahaan sedang di ujung tanduk. Isu kebangkrutan sudah santer terdengar sejak bulan lalu. Gaji karyawan sempat tertunda, menambah suram wajah-wajah yang bekerja di sana, termasuk Bayu. "Bayu, jangan melamun,"
Rapikan dasimu, bentak Pak Rudi, manajer operasional yang terkenal galak. Hari ini investor baru akan datang. Kalau deal ini gagal, kita semua jadi pengangguran besok pagi. Kamu mau makan apa kalau dipecat? Bayu tersentak. Buru-buru membetulkan letak dasi murahnya yang miring. Wajahnya terlihat lelah dan kusam. Lingkaran hitam di bawah matanya menjadi saksi bisu betapa sulitnya tidur di kamar kos yang panas dan penuh nyamuk. Ancaman pemecatan adalah horor terbesar baginya saat ini. Jika kehilangan pekerjaan, dia dan ibunya benar-benar akan menjadi gelandangan. Semua berbaris di lobi. Sekarang, perintah direktur utama melalui pengeras suara. Bayu menyeret kakinya. Berdiri di barisan paling belakang, bersama staf level rendah lainnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena antusias, melainkan karena cemas. Dia meremas ujung kemejanya yang mulai tipis, warnanya karena terlalu sering dicuci paksa. Tepat pukul 9, iring-iringan 3 mobil mewah memasuki pelataran kantor. Sebuah sedan hitam mengkilap jenis Mercedes mabok berhenti tepat di depan pintu lobi. Diapit oleh 2 SUV pengawal di depan dan belakangnya. Kemewahan mobil itu begitu mencolok, kontras dengan gedung kantor yang mulai kusam. Satpam kantor bergegas membukakan pintu penumpang. Direktur utama PT Global Logistik bahkan sampai membungkuk hormat, menunggu sosok penyelamat perusahaan itu turun. Sepasang sepatu stiletto berhak tinggi dengan sol merah menyala menapak anggun di atas aspal. Disusul dengan keluarnya sosok wanita berpostur tegak, mengenakan setelan blazer navy blue, rancangan desainer ternama yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Kacamata hitam bertengger di hidung mancung, menyembunyikan sorot mata tajam yang mengintimidasi. Aura kekuasaan menguar kuat dari wanita itu. Langkahnya mantap, dagunya terangkat penuh percaya diri. Bayu, yang berdiri di barisan belakang, menyipitkan mata. Dia merasa familiar dengan postur tubuh itu, cara berjalan itu. Langkah kaki yang ringan, namun tegas. Saat wanita itu melepas kacamata hitamnya untuk menyalami direktur utama, dunia Bayu seakan runtuh seketika. Waktu berhenti berputar. Suara riuh sambutan karyawan lain lenyap, digantikan oleh denging panjang yang memekakan telinga. Wajah itu, mata itu Sari. Tapi bagaimana mungkin? Sari yang dia kenal adalah wanita sederhana yang selalu berbau minyak goreng dan kerupuk udang. Sari yang dia kenal selalu memakai gamis pasar seharga Rp50.000. Sosok di depan sana bersinar seperti berlian yang baru diasah. Kulitnya cerah terawat, riasannya flawless namun minimalis, memancarkan keanggunan seorang wanita karier kelas atas. Selamat datang, Ibu Sari Wulandari, sapa direktur utama dengan suara bergetar penuh hormat. Kehormatan besar bagi kami. CEO dari SW Food Group bersedia meninjau kantor kami secara langsung. SW Food Group. Lutut Bayu lemas seketika. Dia nyaris ambruk jika tidak berpegangan pada dinding di belakangnya. Nama perusahaan itu sering dia dengar di berita bisnis. Raksasa ekspor makanan olahan terbesar di provinsi ini, yang produknya menembus pasar Eropa dan Timur Tengah. Jadi selama ini, bisnis kerupuk yang sering dihina ibunya adalah sebuah imperium bisnis raksasa, dan Sari adalah ratunya. Bayu merasa mual, perutnya melilit hebat. Dia teringat bagaimana dia sering melempar uang receh sisa belanja ke arah Sari, menyuruh istrinya itu membeli bumbu dapur. Dia teringat bagaimana ibunya melarang Sari duduk di sofa ruang tamu karena takut mengotori bantal. Mereka telah memperlakukan seorang sico miliarder layaknya pembantu rumah tangga. Sari berjalan melewati barisan karyawan. Wangi parfum mahal Jo Malone tercium lembut saat wanita itu melintas tepat di depan barisan tempat Bayu berdiri. Langkah Sari melambat sepersekian detik. Mata indahnya melirik ke samping, menatap Bayu sekilas. Bukan tatapan rindu, bukan pula tatapan benci. Itu adalah tatapan orang asing.
Tatapan seseorang yang melihat sampah di pinggir jalan tidak penting dan tidak layak mendapat perhatian. Sari kembali menatap lurus ke depan dan berlalu masuk ke dalam lift VIP, meninggalkan Bayu yang gemetar hebat dengan keringat dingin membasahi punggung. 1 jam kemudian, neraka yang sesungguhnya menghampiri Bayu. Biasanya, urusan menyajikan konsumsi rapat adalah tugas office boy. Namun, nasib sial sedang memeluk Bayu erat-erat. Op lantai eksekutif mendadak sakit perut dan izin pulang. Pak Rudi, yang panik karena kekurangan orang, menarik kerah baju Bayu. "Hei, kamu, bantu siapkan minum di ruang rapat direksi. Cepat, jangan lelet." Perintah manajer itu tanpa mau dibantah. Tetapi, "Pak, saya staf admin, bukan op." Bayu mencoba menolak. Kakinya gemetar, membayangkan harus masuk ke ruangan itu. "Jangan banyak alasan. Kamu mau dipecat hari ini juga." Dengan tangan gemetar, Bayu terpaksa membawa nampan berisi kanker-kanker, keramik berisi kopi panas, dan air mineral premium. Dia melangkah menuju pintu ruang rapat yang terbuat dari kayu jati tebal. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga rasanya sakit. Pintu dibuka. Hawa dingin dari AC sentral langsung menerpa wajahnya. Namun keringat di pelipis Bayu justru semakin deras. Di ujung meja panjang berbentuk oval, Sari duduk di kursi pimpinan. Dia sedang memegang tablet, mendengarkan presentasi dari direktur keuangan dengan wajah serius dan kritis. Di sekelilingnya, para petinggi perusahaan, orang-orang yang selama ini ditakuti Bayu duduk, menunduk seperti murid sekolah yang takut dimarahi guru. "Laporan keuangan kalian berantakan." Suara Sari terdengar jernih dan tegas, memotong presentasi direktur. "Arus kas minus 3 bulan berturut-turut. Tapi pengeluaran untuk entertainment, direksi, justru naik. Apakah ini cara kalian mengelola perusahaan? Yang mau saya ambil alih." Semua orang di ruangan itu menahan napas. Aura dominasi Sari begitu kuat. Bayu melangkah masuk dengan kaki seperti jeli. Dia berusaha tidak membuat suara. Dia mulai meletakkan cangkir di depan para direktur satu persatu. Tangannya basah oleh keringat. Saat dia sampai di ujung meja, tepat di samping Sari, keberaniannya lenyap. Aroma parfum Sari yang begitu dekat membuat memori masa lalu menghantamnya. Dulu, dia bisa memeluk wanita ini kapan saja. Sekarang, wanita ini terasa berjarak ribuan kilometer meski duduk di depan mata. Kelontang, tangan Bayu gemetar hebat saat hendak meletakkan cangkir kopi di meja Sari. Cangkir itu meleset dari tatakan, tumpah membasahi meja mahoni yang mengkilap. Sedikit cipratan kopi mengenai ujung lengan blazer mahal Sari. Keheningan di ruangan itu pecah. "Bodoh, apa yang kamu lakukan?" Hardik, direktur utama, langsung berdiri dari kursinya dengan wajah murka. "Kamu mau menyiram investor kita, keluar kamu. Kamu dipecat." Bayu mundur ketakutan, wajahnya pucat pasi. Maaf, maafkan saya tidak sengaja." Bayu membungkuk dalam-dalam, hendak mengambil serbet untuk membersihkan tumpahan itu. Namun, sebuah tangan halus mengangkat telapak tangan, memberi isyarat berhenti. "Biarkan saja," ucap Sari tenang. Dia tidak terlihat marah, bahkan tidak repot-repot membersihkan noda kopi di bajunya. Matanya menatap lurus ke arah Bayu, yang menunduk gemetar. "Pak Dirut, tidak perlu memecat karyawan ini hanya karena kopi tumpah," lanjut Sari. Suaranya datar namun menusuk tulang. "Lagi pula, saya kenal orang ini." Semua mata di ruangan itu beralih menatap Bayu dengan bingung. Bayu perlahan mengangkat wajahnya, menatap mata mantan istrinya dengan pandangan memohon. Memohon belas kasihan atau memohon pengakuan? Sari tersenyum tipis. Senyum yang penuh ironi. Dia adalah contoh sempurna dari manajemen aset yang buruk, ujar Sari santai, seolah sedang membahas barang rusak, bukan manusia. Dia menoleh pada para direksi yang mendengarkan dengan saksama. Dulu,
Dia memiliki berlian di genggamannya. Berlian yang bisa menjamin masa depannya 7 turunan. Tapi dia membuang berlian itu ke selokan hanya karena ingin memungut batu kali yang dikiranya emas. Wajah Bayu merah padam. Dia tahu batu kali yang dimaksud adalah gengsi dan ibunya. Rasa malu itu membakar dadanya hingga sesak. Di depan bos-bos besarnya, dia ditelanjangi secara verbal tanpa satupun kata kasar. Orang yang tidak bisa menghargai apa yang dia miliki, tidak layak memegang posisi penting, tambah Sari sambil menutup tabletnya. Jangan pecat dia, itu terlalu mudah. Pindahkan dia ke bagian gudang. Biarkan dia belajar mengangkat beban berat, seperti beban hidup yang pernah dia berikan pada orang lain. Biarkan dia melihat dari bawah bagaimana perusahaan ini berkembang di tangan saya. Baik, Bu Sari, laksanakan mulai besok. Dia jadi kuli gudang, seru manajer HRD buru-buru mencatat perintah itu. Bayu terpaku. Menjadi kuli gudang, mengangkat kardus berat di gudang yang panas dan berdebu, itu adalah hukuman mati perlahan bagi tulang punggungnya yang tidak seberapa kuat. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia butuh gaji itu. Sekarang, keluar. Pemandangan di sini terlalu bagus untuk dirusak oleh kehadiranmu. Perintah Sari dingin. Tanpa menatap Bayu lagi, Bayu menyeret langkahnya keluar dari ruang rapat dengan kepala tertunduk dalam. Air mata kemarahan dan penyesalan menitik jatuh ke lantai karpet. Pintu tertutup di belakangnya, memisahkan dua dunia yang kini berbeda kasta. Di dalam ruangan, Sari kembali melanjutkan rapat, seolah tidak terjadi apa-apa. Hatinya telah lama membeku untuk laki-laki itu. Kebaikan Sari yang dulu telah mati, dibunuh oleh pengkhianatan dan penghinaan. Kini yang tersisa hanyalah seorang pebisnis wanita yang logis dan tak tersentuh. Dan Bayu, dia baru saja merasakan gigitan pertama dari karma yang akan mengunyahnya hidup-hidup. 3 bulan bekerja di bagian gudang telah mengubah fisik Bayu secara drastis. Kulitnya yang dulu bersih khas pekerja kantoran, kini terbakar matahari dan kusam. Telapak tangannya kasar, penuh kapalan, dan luka gores akibat mengangkat peti kemas kayu setiap hari. Punggungnya kini sedikit membungkuk, menahan beban hidup yang seolah tak berujung. Namun, siksaan fisik itu belum seberapa dibandingkan dengan kabar yang diterimanya siang itu. Ponsel retaknya berdering saat jam istirahat. Suara tetangga kos terdengar panik di ujung telepon. "Mas Bayu, pulang cepat. Ibumu jatuh di kamar mandi." Mulutnya miring, gak bisa ngomong. Dunia Bayu seakan runtuh untuk kedua kalinya. Tanpa peduli izin atasan, laki-laki itu berlari meninggalkan area gudang. Memacu motor tuanya, membelah kemacetan kota dengan air mata bercucuran. Di rumah sakit daerah yang sesak dan berbau obat-obatan keras, Bayu mendapati ibunya terbaring lemah di brankar instalasi gawat darurat IGD. Tubuh Bu Ratih dipasangi selang infus. Wajahnya yang dulu angkuh kini layu. Separuh wajahnya kaku akibat serangan stroke. "Harus segera operasi pembuluh darah, Pak. Kalau tidak, risikonya fatal atau lumpuh total permanen," jelas dokter jaga dengan nada datar. "Biayanya sekitar 80 juta rupiah. Mohon urus administrasi di depan agar tindakan bisa segera dilakukan. Kartu BPJS Ibu, Bapak statusnya nonaktif karena menunggak iuran 80 juta. Angka itu berdenging di telinga Bayu seperti vonis mati. Gajinya sebagai kuli gudang hanya cukup untuk makan dan bayar kos. Aset mereka sudah nol. Saudara-saudara, paman Broto, dan kerabat lain sudah memblokir nomor mereka sejak insiden memalukan di perumahan Green Sapphire. Mereka dianggap pembawa sial. Bayu merosot di lantai rumah sakit, menjambak rambutnya sendiri. Putus asa, gelap, tiba-tiba tangan lemah Bu Ratih menarik ujung kaos lusuh Bayu. Mata wanita tua itu basah, menatap putranya dengan tatapan memohon yang menyayat hati. Mulutnya yang miring
berusaha mengucapkan satu kata terbata-bata dan tidak jelas. Ri, Sari, satu-satunya harapan, satu-satunya pemilik kuasa yang bisa menyelamatkan nyawa ibunya. Bayu menelan ludahnya yang terasa pahit. Harga dirinya sudah hancur lebur di gudang. Apakah harus dihancurkan lagi dengan mengemis? Namun melihat kondisi ibunya yang sekarat, Bayu tidak punya pilihan. Sore harinya, pemandangan ganjil terjadi di lobi gedung pencakar langit SW Tower, markas besar SW Food Group. Bayu mendorong kursi roda pinjaman rumah sakit, membawa Bu Ratih yang terkulai lemah masuk ke dalam lobi marmer yang dingin dan mewah itu. Satpam gedung sempat menahan mereka karena penampilan mereka yang kumuh. Bayu dengan kaos berpeluh debu gudang, Bu Ratih dengan daster rumah sakit. Namun, Bayu berteriak histeris, memohon agar dipertemukan dengan Sari Wulandari. Keributan itu menarik perhatian resepsionis yang akhirnya menelepon sekretaris Sari. 10 menit kemudian, bukan pengusiran yang mereka dapatkan. Sari bersedia menemui mereka. Bukan di ruangannya yang nyaman di lantai atas, melainkan di tengah lobi yang luas, disaksikan oleh karyawan dan tamu yang berlalu lalang. Pintu lift IP terbuka. Sari melangkah keluar. Kali ini, dia mengenakan gaun terusan sutra berwarna krem yang membalut tubuhnya dengan elegan. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi, seperti danau yang permukaannya tak tersentuh angin. Bayu langsung menjatuhkan dirinya ke lantai marmer, bersimpuh di kaki mantan istrinya. Sari, tolong Ri, isak Bayu pecah. Dia mencium ujung sepatu Sari, mengabaikan tatapan jijik orang-orang di sekitar. Tolong, ibu kena stroke. Harus operasi sekarang. Kami nggak punya uang. BPJS mati. Saudara nggak ada yang peduli. Cuma kamu, Ri. Cuma kamu. Bu Ratih di kursi roda ikut menangis. Tangannya yang gemetar berusaha meraih tangan Sari. Namun tak sampai. Mulutnya meracau tak jelas, menyiratkan kata maaf yang terlambat. Wanita yang dulu menghina Sari miskin dan kampungan, kini menjadi pengemis paling menyedihkan di hadapan menantu yang dibuangnya. Sari tidak mundur, tapi juga tidak membungkuk untuk membangunkan Bayu. Dia berdiri tegak, menatap pemandangan di bawahnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada iba, tapi lebih banyak kekosongan. Berdiri, Mas. Perintah Sari pelan tapi tegas. Jangan bikin tontonan di kantor saya. Aku nggak akan bangun sebelum kamu janji tolong ibu. Bayu semakin histeris. Sari menghela napas panjang. Dia menoleh pada asisten pribadinya yang berdiri sigap di belakang. Dina, hubungi rumah sakit pusat Pertamina. Pindahkan pasien ini ke sana. Minta dokter terbaik tangani operasinya malam ini juga. Masukkan tagihannya ke rekening amal pribadi saya. Bayu mendongak. Matanya berbinar penuh harapan. Terima kasih, Ri. Terima kasih. Aku tahu kamu masih mencintaiku, masih sayang sama ibu. Bayu hendak memeluk kaki Sari lagi, mengira ini adalah sinyal rujuk. Tapi ucapan Sari selanjutnya membekukan darahnya. Jangan salah paham, Bayu. Sari melangkah mundur, menciptakan jarak yang tak bisa ditembus. Suaranya berubah formal dan dingin. Saya melakukan ini bukan karena saya istrimu atau menantu ibumu. Saya melakukan ini murni atas dasar kemanusiaan. Jika saya melihat kucing sekarat di pinggir jalan pun, akan saya tolong. Posisimu dan ibumu hari ini sama seperti itu di mata saya. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Disamakan dengan hewan sekarat di pinggir jalan. Setelah ibu sembuh, jangan pernah muncul di hadapan saya lagi. Lanjut Sari tajam. Tatapannya beralih pada Bu Ratih yang menangis terseduh-seduh. Bu, semoga sisa umur ibu bisa dipakai untuk merenung bahwa kemewahan yang ibu Egong gagangkan tidak bisa dibawa mati. Yang menolong ibu hari ini bukan gengsi, bukan pameran, tapi uang dari penjual kerupuk yang ibu hina. Dina, urus mereka. Pungkas Sari. Tanpa menoleh lagi, wanita itu membalikkan badan
kembali masuk ke dalam lift emas yang membawanya naik ke puncak menara kesuksesan, meninggalkan Bayu yang terpaku di lantai dengan rasa terima kasih yang bercampur dengan penghinaan yang amat sangat perih. Dia diselamatkan, tapi harga dirinya dimatikan untuk selamanya. 2 bulan kemudian, ketukan palu hakim di pengadilan agama terdengar menggema di ruangan yang sunyi. Tok, tok, majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya. Talak 1 bain segera dijatuhkan. Kalimat-kalimat hukum itu berdenging di telinga Bayu, menandai akhir resmi dari ikatan pernikahannya. Di seberang meja hijau, kursi penggugat kosong, Sari tidak datang. Dia diwakilkan oleh tim pengacara mahal yang menyelesaikan segalanya dengan cepat dan efisien. Sari bahkan tidak merasa perlu meluangkan waktunya sedetik pun untuk melihat wajah Bayu terakhir kali. Bayu berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai. Di tangannya hanya ada selembar akta cerai. Tidak ada pembagian harta gonogini, karena memang tidak ada harta yang mereka bangun bersama. Semua aset adalah milik Sari, dan yuting-yuting adalah milik Bayu. Matahari sore bersinar oranye, mengingatkan Bayu pada sore hari di mana dia mengirim pesan terkutuk itu. Pesan yang mengubah takdirnya dari calon penghuni surga dunia menjadi penghuni neraka penyesalan. Setahun berlalu. Sebuah warung makan Tegal warteg di pinggir jalan raya tampak ramai oleh buruh pabrik yang sedang makan siang. Di sudut ruangan, seorang pria kurus dengan seragam kuli panggul sedang menyantap nasi dengan lauk tempe orek dan sayur lodeh. Itu Bayu. Wajahnya kini terlihat jauh lebih tua dari usianya. Garis-garis keras menghiasi wajahnya. Ibunya, Bu Ratih, selamat dari operasi berkat bantuan Sari, namun kini hidup lumpuh sebagian di kamar kos sempit mereka. Setiap hari, Bayu harus menyuapi ibunya sebelum berangkat kerja, mengangkat karung beras di pasar induk pekerjaan. Barunya setelah kontraknya di perusahaan Sari tidak diperpanjang. Mata Bayu tertuju pada televisi tabung 14 inci yang tergantung di pojok warung, menayangkan berita siang. Dan hari ini, Ibu Sari Wulandari selaku COW Group meresmikan pembukaan kompleks perumahan subsidi termewah di Jawa Tengah, New Sapphire Residence. Proyek ini didedikasikan untuk membantu keluarga muda memiliki hunian layak. Di layar kaca, Sari tampak bersinar. Dia mengenakan helm proyek putih, memegang sekop simbolis, tersenyum lebar ke arah kamera. Di sampingnya, berdiri seorang pria gagah, tinggi, dan berwibawa salah satu rekan bisnis yang dikabarkan sedang dekat dengannya. Wartawan mewawancarai Sari. Bu Sari, apa rahasia kesuksesan Ibu bangkit dan membangun imperium ini? Sari di layar tersenyum bijak. Dulu, saya pernah belajar dari seseorang. Dia mengajarkan saya bahwa jika kita tidak dihargai di satu tempat, kita harus pindah ke tempat di mana kita dirayakan, bukan sekadar dibutuhkan. Terima kasih kepada masa lalu yang pahit, karena itu adalah bumbu terbaik untuk masa depan yang manis. Sendok di tangan Bayu terjatuh. Dentingnya beradu dengan piring seng, terdengar nyaring di telinganya. Air mata menetes, jatuh tepat di atas nasi ramesnya yang murah. Dia tahu pesan itu untuknya. Dia adalah masa lalu pahit itu. Bayu melihat sekelilingnya. Warung yang panas, lalat yang beterbangan, dan masa depan yang suram menanti di depannya. Tagihan obat ibunya, tunggakan listrik, dan kesepian abadi. Dia membayangkan, seandainya saja hari itu dia tidak mengirim pesan. Seandainya dia membela istrinya di depan ibunya. Mungkin saat ini, pria yang berdiri di samping Sari di TV itu adalah dirinya. Mungkin dia yang memegang sekop peresmian itu. Mungkin dia yang tersenyum bangga di rumah mewah. Mas, nambah es tehnya? Tanya penjaga warung, membuyarkan lamunannya. Bayu menyeka matanya cepat-cepat, menggeleng lemah. Enggak Bu, enggak punya uang lagi. Dia bangkit, membayar makanannya dengan uang receh yang dihitung satu persatu.
lalu berjalan keluar menuju panasnya jalanan aspal. Matahari membakar punggungnya, tapi rasa dingin di hatinya tidak akan pernah hangat lagi. Dia telah membuang berlian demi memungut batu kali, dan kini batu itu memberatkan langkahnya hingga ke liang lahat.